istifah wa ahalan nikah wa ja'alaha min a'dhamil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man walah amma ba'dah. Sebelum saya melaksanakan tugas amal soleh saya untuk memberikan sedikit tausiah dan nanti ditutup dengan doa, saya nanya dulu ke tim dapur, sudah siap apa belum? Iya. Karena kan biasanya paket tausiah itu ngiras-ngirus, ya nasihat untuk pengantin, ya sekalian nunggu kan gitu kan. Jadi kalau itu sudah siap, terus yang tausiah lama itu bapak ibu tamu undangan gelisah, pasti itu, pasti lah. Iya. Tapi kalau tausiahnya terlalu cepat, bubar, selesai tutup doa, ternyata makannya belum siap, ibu-ibu tambah gelisah lagi. Nah, sudah siap apa belum? Saya dikasih waktu berapa, Pak MC, Pak Abdullah? Itu kan ngiras-ngiras. Ya, kata peserta 5 menit, tambahannya terserah. Nah, tentulah pertama kali saya mengajak semua yang hadir di sini, tadi sebut Toga, terus Thomas, Toda, Tosa, ya, macam-macam itulah semuanya. Dan terutama adik mempelai berdua, saya sebut adik ya, bukan anak. Walaupun Mbak Febri ini anaknya Pak Bustari apa Bastari? Bastari. Ini teman saya mondok satu kamar dulu, Pak Bastari ini. Ya, tahun 94 95. Ya. Pak Bas. Kalau kami dulu kenalnya Bustari. Makanya tadi waktu Bastari mau akad nikah itu mau saya protes, Pak, KUA. Gak sah itu, Pak. Namanya Bustari bukan Bastari gitu. Oh, ternyata beliau ngomong Bastari. Oh, tiba-tiba jenengnya sing bener Bastari. Betul, Pak. Iya. Bastari. Ya teman. Nah, baru tahu sekarang saya. Puluhan tahun oh, ternyata namanya Pak Bastari. Namanya Pak Bustari. Sudah direkam? Sudah, Pak. Oh, sudah. Video ini saya kirim nanti di grup teman-teman mondok dulu. Ini Pak Pak Bustari, Ustadz Bustari mundung mantu mantu ini nanti gitu. Jadi saya sudah pesan rekam dikit nanti ya. Masuk YouTube, Pak. Pertama-tama kami mengajak adik mempelai berdua. Tadi saya sebut adik, walaupun kalau secara ukuran ya karena bapaknya Mbak Febri teman saya, anak ya sebetulnya Ananda, tapi kalau saya pakai Ananda kok kayak aku cepet tua gitu kan. Jadi adik saja. Adik mempelai berdua, terutama pertama-tama saya ajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun bagaimanapun ya. Semua yang kita miliki saat ini, yang kita nikmati saat ini semua adalah sumbernya, asalnya, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Perantara-perantara nikmat itu perantara judulnya. Maka pertama kali yang harus kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pastilah perantara nikmat tadi itu. Orang tua, ya. Anishkurli wali walidayk. Perantara nikmat itu yang paling utama orang tua. Ya. Jelas orang tua. Bapak Ibu manggilnya apa? Bapak Ibu apa? Papi mami. Ya, apa panggilannya? Jadi kalau mau cocok-cocokan tuh ya, kalau manggilnya Abi Umi berarti itu kalau sarapan kurma, minumnya zam-zam itu Abi Umi manggilnya ya biasanya. Nah, sekali terus nih, wes diketok dhisik karo Ustaz Margono. Ya, apapun manggilnya, orang tua itulah perantara nikmat yang paling utama, harus disyukuri. Ya. Didoakan terus ya, orang tuanya, dan jadilah anak yang berbakti, yang selalu berbuat baik ya. Menjadi anak yang soleh-solehat sehingga mengangkat derajat dua orang tua dunia akhirat. Itulah cara syukur kita kepada orang tua. Kemudian tentu sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan nasihat untuk mempelai nikah pengantin baru maupun lama itu sama sebenarnya. Intinya satu. Ya. Nabi bersabda tazawwaju wala tutalliqu, sudah itu saja. Intinya. Nikahlah, jangan sampai terjadi perceraian. Jangan sampai terjadi perceraian, talak. Ya. Kelihatannya ringan tapi ya. Kelihatannya ringan itu. Nikah pokoknya ojo pegatan, masih ngono tok. Tapi karena apa? Nikah itu adalah ibadah yang luar biasa, yang besar. Ya. Pahalanya tidak ada yang tahu. Ya. Malaikat pun nggak tahu betapa besarnya pahala orang menikah itu. Tentu di sana banyak godaan, banyak cobaan, ujian, pasti ya. Karena orang iman tuh punya musuh berapa? Minimal ada 4. Lil mukmin arba'atu a'da. Itulah empat makhluk ini. Ya, 4 makhluk ini. Iblis atau setan, kemudian siapa? Orang kafir, orang munafik, bahkan sama-sama orang iman yang hasud. Ini kalau kita nggak hati-hati, mereka yang akan mengganggu, mengacau pernikahan itu. Ya. Ya, ada yang manas-manas, yang ngompor-ngompor, segala macam. Belum lagi pada kenyataannya, adik mempelai berdua sekarang itu bahagia. Hari ini adalah hari paling bahagia untuk adik mempelai berdua. Mas, siapa namanya tadi? Mas Tungkiyadi melihat Mbak Febri, Masya Allah cantiknya. Hari ini karena dirias kan gitu. Iya. Besok keadaan capek karena nanti malam akan kerja keras insya Allah ya. Nanti malam kerja keras, besok pagi capek. Bangun itu nggak sempat berias. Lah kok orang kayak wingi? Nggak seperti kemarin, kaget. Berubah. Ya, berubah. Itu hanya satu kias. Tapi perubahannya banyak nanti melihat karena hidup bersama. Mulai dari bangun tidur, terus mandi sampai nanti tidur lagi 24 jam itu bareng, namanya suami istri. Makanya nggak ada yang ditutup-tutupi lagi, semuanya terbuka. Ya, semuanya terbuka, kelihatan. Nah, padahal manusia itu qulu bani Adam khotoun, tempatnya aib. Ya. Manusia itu siapapun itu tempatnya aib, cacat. Tempatnya ketidaksempurnaan. Ya. Jangan kaget. Baliknya juga sama begitu. Mbak Febri melihat Mas Tungki sekarang, Masya Allah, gantengnya ngalah-ngalah no babayan. Iya. Besok kecapean, mungkin berubah. 24 jam terus bersama melihat kekurangannya, kejelekannya, dan itu yang akan selalu ditonjolkan oleh setan melalui bisikan-bisikannya pada kita. Akan dilihat kekurangannya, dilihatkan oleh setan. Itu yang biasanya membuat orang itu pernikahannya tidak bertahan, ya, tidak bisa bertahan lama. Seperti yang sering muncul di media-media itu, artis nikah nggak sampai seumur jagung, sekarang umurnya nikah umur jagung itu kesuwen tadi artis ini. Nah, maka supaya itu disadari bahwa manusia dalam hal ini pasangan hidup saya, istri saya, suami saya itu adalah makhluk yang ketempatan banyak cacat, banyak aib. Jadi harus siap menerimanya. Nah, kuncinya adalah kembali kepada niat tadi. Niat, ya, dasar, landasan, pondasi rumah tangga itu harus kuat, harus kokoh. Kalau nggak kokoh, jangankan ditabrak truk, tabrak apa, tronton, ya, mobil-mobil besar. Ketiup angin sepoi saja roboh kalau nggak kuat. Maka harus kuat. Pondasi yang kuat, dasar yang kuat itu apa tadi? Dia niatnya itu, niat. Dalam pembukaan tadi sengaja saya bacakan haramas sifah. Allah mengharamkan perzinahan. Jadi yang pertama orang nikah itu menyelamatkan diri dari perzinahan.
menjaga agama. Ya. Kemudian di sana waja'alha min afdhalil ibadah. Yang kedua niatnya ibadah. Niatnya ibadah. Jadi apapun yang dijumpai dalam perkawinan pernikahan itu, niatnya ibadah. Ibadah itu pahala. Pahala itu pasti berat. Ya. Pahala itu pasti berat. Ibadah itu pasti berat. Apalagi pernikahan ini ibadah yang panjang, tahunan. Bahkan Pak Imam gitu. Pak Imam sudah berapa tahun Pak menikah? Sudah 17 tahun. Oh 17 tahun, 17 tahun. Berapa tahun lagi rencananya? Ada. Orang menikah itu harus diniati selama-lamanya sampai mati. Sangat panjang kan, bahkan gak jelas itu. Sangat-sangat panjang, gak boleh niatnya sebentar aja nanti setelah itu tinggal pergi kawin lagi ya, nggak boleh itu. Allah laknati orang model begitu. Menikah tidak niat untuk selama-lamanya, ini untuk jajal-jajal, coba-coba, icip-icip, itu nggak boleh. Ya, ibadah yang sangat panjang. Maka kuncinya wa antafu aqrabu littaqwa. Maafkanlah kekurangan pasangan hidupmu, itulah yang namanya ketakwaan. Wa antafu aqrabu littaqwa. Kita itu kalau Jumatan, salah satu rukun khutbahnya adalah ajakan untuk bertakwa. Ibadallah, ittaqullah. Ittaqullah ta'ala wa ati'u. Karena ketakwaan penting. Nah, salah satu wujud nyata ketakwaan itu wa antafu aqrabu littaqwa. Kamu memaafkan kesalahan pasangan hidupmu. Ya, ada kekurangan, kesalahan, dimaafkan. Sabar. Ya, dihafalkan Iqra jilid 3 halaman 17 kalau nggak salah. Sobaro gitu ya. Kan ada itu. Benar Pak Abdullah mana? Ya. Jilid 3 halaman 17, baris ketiga dari bawah. Nek kleru ya wajar mengaku ngawur. Kalau keliru wajar saya ngawur. Oh ngawur Pak ya, melok-melok sing viral ngono ya. Nek dalil terus kitabnya juz sekian, halaman sekian, nomor hadisnya sekian, dicek ya clear bisa nih. Tapi kan meyakinkan gitu ya, meyakinkan. Nah, saya juga gitu. Hafalkan itu, Iqra jilid 3 halaman 17 baris 3 dari bawah. Begitu dicek clear, wajar mengaku ngawur. Ya. Sobaro kuncinya begitu, sabar. Ya, sabar. Harus udah ada dalam benak kita. Orang nikah itu masa madunya itu paling lama sebulan, maka orang menyebutnya bulan madu. Setelah sebulan itu bulan-bulan berikutnya adalah racun semua isinya. Bulan madunya sebulan, ya. Ibadah niatnya, ya, ibadah. Sudah siap? Siap. Ya itu saja. Nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak enggak. Apa perlu dites? Perlu. Dari nasihat tadi yang singkat tadi intinya apa? Mempelai berdua. Sabar. Ya itu intinya itu, sabar. Apapun yang dihadapi kita harus sabar demi mempertahankan rumah tangga. Apapun yang kita jumpai, sabar. Ada tentu banyak hal yang kurang berkenan, kata-kata yang tidak atau kurang sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesuai dengan aman dari Pak NC, Pak Ustadz Abdullah, untuk ditutup dengan doa.